Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun tak segan-segan menghukum hambanya yang berani melakukan perbuatan tersebut. Setidaknya umat Islam patutnya menghindari perbuatan zina. Selain dapat membuat Allah murka, ternyata perbuatan zina akan menimbulkan 3 hal berbahaya bagi para pelakunya. Lalu, apa saja 3 akibat tersebut? Yang pertama adalah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan zina dan telah melarang umatnya melakukan perzinahan yang sangat buruk dan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran, Surah Al-Isra, ayat 32. Akibat kemurkaannya terhadap perbuatan zina, Allah tak segan-segan menghukum para pelaku zina di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali darah, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." Quran, Surah An-Nur, ayat 2. Lalu yang kedua, menghilangkan cahaya dan keindahan wajah seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat aura wajah seseorang yang gemar berzina menjadi gelap. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memancarkan cahaya pada wajah orang yang gemar berbuat kebaikan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudarkan cahaya di wajah para pembuat dosa sehingga hanya gelap dan muram yang akan tersisa. Hal tersebut telah Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 27. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran, Surah Yunus, ayat 27. Kemudian yang ketiga, pelakunya kekal di neraka. Hal tersebut akan menimpa para pelaku zina yang enggan bertaubat dan enggan menyesali perbuatan mereka. Pasalnya, Allah telah menyiapkan neraka sebagai azab bagi para pelaku zina. Bahkan azab tersebut akan dilipat gandakan di hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah roh yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran, Surah Al-Furqan, ayat 68-70. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 3 bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina. Yaitu dapat membuat Allah murka, menghilangkan cahaya kebaikan di wajah,
dan menyebabkan seseorang kekal di neraka serta mendapatkan azab yang berlipat ganda. Dengan mengetahui bahayanya zina, hendaknya kita sebagai umat Islam menghindari perbuatan keji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.